Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu al-'azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua RW merangkap Ketua DKM Masjid An-Nasr, Kakak Senior Bapak Subagio Santoso, semoga tetap teguh santosa, teguh imannya, dan diberikan tetap istiqomah jihad fi sabilillah, sehingga barang siapa istiqomah dalam perjuangan, dalam berjuang, insya Allah suatu saat Allah panggil happy ending, diberikan husnul khotimah. Selanjutnya kepada bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para sesepuh, kali aji sepuh, sedheripun ingkang dhatinaken nyuwun pangapunten boten saged nyebat setunggal sumrambah dumateng ibu-ibu sedaya, para ummahat al-ummahat madrasatul ula. Ibu-ibu ini sebagai pendidik, sebagai sekolah, sebagai guru pertama dan yang paling utama, sehingga al-ummahat imadul bilad. Wanita atau seorang ibu adalah tiang daripada negara. Kalau tiangnya kokoh, insya Allah bangunan pun akan kuat. Demikian juga kalau ibu-ibu sebagai seorang istri yang soleha, sebagai ibu yang soleha, maka akan bisa melahirkan generasi hebat, bisa melahirkan generasi anak-anak yang cerdas, menguasai iptek, menjadi generasi anak soleh-soleha dengan iman dan takwa, dan menjadi anak-anak yang penuh percaya diri dan berakhlakul karimah, sehingga syubbanul yaum rizal bilqad, pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka marilah kita sebagai orang tua ada 3 tugas utama. 1, mengasih, yang kedua mengasuh, yang ketiga mengasah. Jadi dengan asuh asah ini tanggung jawab orang tua, supaya anak-anak kita sebagai calon generasi penerus kita bisa mewujudkan negara tercinta menjadi negara NKRI yang adil, makmur, sejahtera, diberikan yaitu negara yang adil, makmur, dan pinaringan kemahrifah loh jinami, pinaringan toto terkertora harjo, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan, juga adik-adik remaja, semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah sore hari ini sore yang cerah, dalam arti dengan curahan hujan yang luar biasa. Ini sebagai bukti tanda kasih sayang Allah kepada kita. Di sini ya hanya hujan air, ya Pak Bagio. Kalau di Israel sana hujannya hujan rudal. Nah, ya. Jadi hujan air itu paling dalam hitungan waktu berapa menit, berapa jam sudah kering. Kalau hujan dahulu zaman Rasulullah mau berangkat berdakwah, ya, mau mungkin tolabul ilmi, mau mengaji, ini hujannya hujan tombak, hujan anak panah. Kalau terkena tentunya ya ada konsekuensi, ada resiko, ya bisa luka, bahkan bisa juga ya kehilangan nyawa.
Maka alhamdulillah inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu ditentukan besarnya tantangan, rintangan, ujian dan cobaan yang kita hadapi. Kira-kira datang kita, berangkat kita dari rumah menuju ke masjid ya dengan curahan hujan yang berlimpah seperti ini, kira-kira berat apa ringan Bapak Ibu? Benar nih. Nah, ya. Bang Aldi dari Padang menuju ke sini jauh apa dekat? Ya. Berapa ratus mili, berapa ribu mili apa senti tadi? Nah, ternyata Masya Allah dari Padang pun jauh-jauh Sumatera Barat sampai ke sini. Demi apa? Oh ternyata jodohnya dan rezekinya ada di sini. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi marilah kembali kita untuk meluruskan niat kita, bahwasanya sore hari ini kalau dalam undangan niatnya undangan apa Pak? Peringatan nuzul Quran. Ya, maka mari kita luruskan niat. Niat kita yang pertama adalah niat thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam. Sehingga tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, tugas kita bagaimana tugas kita untuk menunaikan kewajiban satu thalabul ilmi. Seorang ayah, ya, seorang suami di saat rumiyin bapak-bapak khususnya sudah menerima mandat di saat ijab kabul dalam menerima mandat dari ayah mertua. Sebelum menikah tanggung jawab anak perempuan, anak gadis tanggung jawab ayahnya, yaitu nyukupi kebutuhan jasmani rohani, nyukupi nggih menika nyelametke dunya akhirate. Maka di saat sudah serah terima ijab kabul dengan sang anak menantu kita sebagai seorang suami, maka tanggung jawab yaitu jasmani rohani dunia akhirat terbebankan, ya dibebankan kepada kita. Maka tanggung jawab seorang suami yaitu bagaimana bisa mensuplai kebutuhan sandang, pangan, papan, kendaraan, lan nek adem-adem nggih diparingi anget-angetan. Atau dibagi niki 10 hari yang terakhir nggih. Pak Susilo, Pak Yun, mungkin Pak Budi, mungkin sami itikaf. Kita 10 hari yang terakhir di saat cuaca dingin, ya satu sisi kalau itikaf di masjid pahalanya luar biasa, nanti bisa menjumpai malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Niki enten sing yuswane 83 tahun. Dereng enten. Pengen mendapat pahala ibadahnya senilai dengan ibadah 83 tahun. Kepengin sedaya Bapak-bapak? Syaratnya satu, yaitu iktikaf. Terus di saat ditawarkan 10 hari yang terakhir ini iktikaf di masjid, ya, memperbanyak baca Quran, sholat sunnah, berzikir, ya, sama tawaran yang kedua. Adem-adem kok ditawari antara iktikaf kali istrikaf, pilih putih Pak? Ayo Pak Aldi, pilih iktikaf atau istrikaf? Istrikaf. Masya Allah. Katanya pengen dapat pahala 83 tahun. Wah, ternyata godaannya luar biasa ya. Nah, sehingga kembali ke tanggung jawab. Menuntut ilmu tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang suami. Karena apa? Karena seorang laki-laki, seorang qawwam, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Saya mau tanya ke ibu, di saat awal setelah akad nikah biasanya terjadi, ya, bagaimana ikrar antara suami istri. Rumiyin waktu pengantin baru janjinya sehidup Pribun, saya tanya lagi, janjinya sehidup
sesurga. Ngoten nggih Pak nggih. Kalau janji sehidup semati, suatu saat istri kok sakit stadium 4, divonis dokter paling usia hanya tinggal berapa hari lagi, maka sang istri tercinta ya nagih janji, wahai suamiku, dulu waktu akad nikah kau telah berjanji sehidup semati. Ini Allah Ta'ala sudah kehendaki saya stadium 4 sakitnya, usia tinggal beberapa hari lagi. Dulu malam pertama, di malam pertama setelah nikah, betapa indahnya. Maka nanti kalau saya dijemput malaikat Israel, kalau saya dipanggil oleh Allah, saya ingin kau temani malam pertama di alam kubur. Gimana bapak-bapak, siap? Siap gak? Oh, tenane. Janjinya katanya hidup semati. Begitu istri mati, suami loh kok jujur. Pagi istri mati, sore suami sudah langsung ijab kabul. Ternyata memang banyak ya rondo-rondo kepling yang menanti. Hadirin, tanggung jawab suami untuk menyelamatkan keluarga, anak dan istri, maka harus tahu ilmunya. Maka sore hari ini niat thalabul ilmi, satu, kewajiban seorang suami, seorang ayah. Dua, juga tanggung jawab seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu madrasatul ula ya, sebagai pendidik yang pertama dan yang paling utama. Maka seorang ibu yang solehah akan bisa melahirkan generasi yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Nah ini yang ketiga, juga tanggung jawab anak-anak. Idza matal insanu in qata'a amal illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntabihi aw waladin sholihin yaqula. Apabila anak Adam atau anak manusia meninggal dunia, maka akan terputus pahala semua amal ibadahnya kecuali 3 amal yang pahalanya akan mengalir terus-menerus sampai hari kiamat. Satu, yaitu sedekah jariyah. Ya, dengan wakaf karpetnya, wakaf lampunya, kipas angin, wakaf keramiknya, tanahnya. Pak Ustadz, saya nggak bisa wakaf berupa harta secara material. Saya hanya mewakafkan waktu saya yang ada, saya yang imam. Pak Ustadz, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa adzan, nggak bisa imam, nggak bisa melangkah ke masjid, saya hanya dengan doa. Jadi hadirin, untuk mendapat pahala jariyah ini tidak hanya syarat mutlak harus investasi berupa material, berupa secara finansial, tapi bisa dengan tenaga, dengan waktunya, dengan doa. Kenapa? Kiwamud dunya di arba'il asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 pilar. Satu, dengan ilmunya para alim ulama, para cendekiawan. Dua, yaitu adilnya umarok atau pejabat, ya, adilnya para pejabat atau ASN, pemerintahan. Yang ketiga, kedermawanan agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, doanya orang-orang fuqara. Jadi Allah Ta'ala Maha Adil untuk menegakkan dunia secara pada umumnya, untuk mewujudkan NKRI menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka kita 4 tiang harus saling menjaga, saling melengkapi, saling bersinergi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Siapa itu 4 golongan? Satu, para ilmuwan, para cendekiawan, para ustadz, para kiai. Kemudian umarok, tingkat RW, berarti Pak RW nanti harus koordinasi dengan para Pak Ustadz, dengan imamnya, dan juga dengan agniya, para donatur, dermawannya, dan dengan rakyat jelata, para fuqara, para du'afa. Maka harus saling melengkapi. Ya, kata nih Bapak Ibu, saged dipun pahami nggih. Nah, niki ngajine sersan nggih, serius tapi santai. Nah, maka inilah kewajiban menuntut ilmu. Satu, kewajiban seorang ayah supaya bisa menyelamatkan anak istrinya dari ancaman api neraka. Dua, juga kewajiban seorang
ibu atau seorang istri supaya bisa mencetak generasi yang soleh solehah, generasi Qurani, generasi Robbani. Dan juga tanggung jawab anak supaya anak menjadi waladin solihin yad'ulah, menjadi anak yang soleh solehah yang bisa mendoakan orang tuanya, saged mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur bisa mengangkat derajat, memuliakan orang tuanya. Hadirin, memuliakan orang tua tidak harus Pak mungkin jenengan mobilnya niko ya, mungkin mobil BMW, Mercy, mungkin rumahnya niko lantai 10, tidak harus secara material ya. Tapi bagaimana jadilah seorang anak yang soleh, anak yang solehah. Apalagi apabila dalam satu rumah tangga memiliki anak atau cucu ahli keluarga yang hafidhah, hafal Al-Quran, maka kelak bisa memberi syafaat 10 ahli keluarga masuk surga semua. Amin Allahumma amin. Hadirin, nah ini adik-adik sana baru mewarnai dengan yaitu temanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Maka ini biar anak-anak tenang. Makanya PR pun Bu, kalau nanti mewarnainya belum selesai, nanti biar dibawa pulang, diselesaikan di rumah. Tolong nanti suruh nempel di tempat belajarnya atau tempat tidurnya, sehingga anak mau tidur maupun bangun tidur langsung lihat, oh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, apa deh? Bangun pagi. Nah ya, 7 kebiasaan Indonesia hebat. 1 bangun pagi, 2 beribadah, 3 olahraga, 4 makan bergizi, 5 beneko gemar belajar, yang ke-6 bermasyarakat, dan yang ke-7 cepat tidur. Nah, pramilo kalau anak-anak habis terawih ya, habis sholat isya, ampun jika di HP, nah, ayo cepat tidur biar nanti cepat bangun. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi kenyataannya kita anak-anak kalau sudah habis sholat dari masjid pulang, kira-kira pertama kali yang dipegang apa? HP. Mobil Legend sampai jam berapa? 12. Masya Allah. Dan ini ya, dan hadirin, tugas anak, tanggung jawab anak atau kewajiban tadi juga tolabul ilmi supaya menjadi anak yang soleh. Nah, maka apabila dalam satu rumah tangga tadi punya anak yang hafal Quran, bisa memberi syafaat 10 ahli keluarga, ya. 1 anak hafiz Quran bisa memberi syafaat Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Budi, Pak Lek Bulik, Bapak Ibu, kakak adik, semua ahli surga. Amin Allahumma amin. Penduduk Indonesia kurang lebih yang muslim 250 juta jiwa. Kalau ingin 250 juta jiwa masuk surga semua, maka syaratnya harus mencetak pemuda-pemudi Indonesia 25 juta harus menjadi hafiz-hafidh, penghafal Al-Quran. Lah maka tidak harus menunggu instruksi saking Pak Presiden, saking Pak Gubernur, tapi ibda binafsik, mulai dari diri kalian, mulai dari diri kita, keluarga kita, mulai saat ini. Monggo, tidak ada kata terlambat. Ya, kalau setiap rumah tangga seorang ayah atau kakek sudah memahami pentingnya punya generasi Qurani, maka anak saya, cucu saya, buyut saya harus ada salah satu yang menjadi hafidh-hafidh. Lulus SD masukin pesantren. Nanti insya Allah ya, dengan pengorbanan ya, dengan perjuangan ini, nanti Allah akan memberikan hadiah terindah, yaitu seorang ahli ya, anak-anak cucu kita menjadi hafidh-hafidh. Amin Allahumma amin. Kita pengen punya anak cucu yang hafal Quran, kira-kira susah gampang apa angel nopone? Saniki kok nasi ikro susah Ustaz. Maka biasanya anak nek pun khatam ikro ya, sampun wisuda TPA, wis lulus SD, biasanya anak-anak SMP SMA do sergap ngasih boten mriki. Oh, kok do jujur to niki. Makanya harapan kita, anak kalau lulus SD ya bisa dimasukkan pesantren,
Ya, boarding school banyak sekali di sini. Nah, maka inilah supaya sinkron. Anak cerdas dengan rajin yaitu belajar di sekolah menjadi anak yang cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar akhlak, maka menjadi anak yang soleh, yang soleha, hafid hafidah, memiliki iman dan takwa. Maka antara iptek dan imtak harus sinkron, harus sejajar. Orang punya ilmu pengetahuan teknologi tapi tidak punya iman takwa, itu seperti punya kaki tapi tanpa mata. Kita pripun Bu? Punya kaki, gua sehat, kokoh, bisa melangkah, bisa berlari kemana-mana, tapi nggak punya mata. Wah, nabrak sana nabrak sini. Niki wonge cerdas, ya, pinter, duwe ilmu pengetahuan teknologi, mungkin S2 gitu. Ning orang duwe iman, orang duwe takwa. Sebaliknya orangnya soleh, solehah, hafid hafidah, punya iman dan takwa, tapi tidak punya iptek, tidak memiliki ilmu pengetahuan teknologi. Niku ibarat punya mata tapi tidak punya kaki. Nah, maka monggo antara ilmu dan agama, ya, antara ilmu pengetahuan umum dan agama atau iman takwa harus sinkron. Sehingga doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, niki baru mukadimah lho niki. Kira-kira pun kesuwen apa dereng niki? Aduh Pak Ustaz, mukadimah kok sudah 1 jam toh. Akhir jam 16 lebih 55, sekarang udah jam 17 lebih. Wah. Jadi hadirin, niki kan ngabuburit nggih. Yen nek cepet rampung ngertine lek salat arep buka niki gitu. Jadi hadirin, niki baru mukadimah pentingnya ilmu. Maka kepada anak-anak kita, mari dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan terasa lebih mudah, dan dengan akhlak hidup akan terasa lebih indah. 3 in 1. Ya, harus 3 in 1 ada dalam diri setiap anak cucu kita. Oke, apa tadi? Yang pertama iman. Kalau orang punya iman, maka hidupnya akan terarah. Bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Ya, maka saya mau tanya, apa maksud tujuan hidup di dunia? 1. Nah, ya. Jadi maksud tujuan hidup kita di dunia adalah untuk, yaitu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Kita makhluk yang diciptakan. Allah juga Maha bertanggung jawab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk bernyawa yang berjalan di atas permukaan bumi kecuali semua sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tiang niku nek duweni iman, uripe dijamin uman. Nggih napa nggih? Sekali lagi, wong nek duweni iman, uripe dijamin uman. 5 kebutuhan fitrah manusia: sandang, pangan, papan, kendaraan, sisihan, semua sudah dijamin oleh Allah. Pena telah diangkat, tinta telah mengering. Siapa jodohnya sudah ditulis oleh Allah. Ya, masalah jodoh, pati, rezeki semua sudah dijamin oleh Allah. Maka awake dhewe niki namung dengan doa, usaha, ikhtiar, masalah hasil kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, nggih. Terus niki maksud tujuan hidup di dunia adalah untuk beribadah. Sedangkan keperluan hidup kita yang 5 poin tadi, 5 perkara sudah dijamin oleh Allah. Ya, sandang ibu-ibu, niki sampun gadah baju baru. Oh, dereng. Bapak-bapak biasanya nek bodoh kudu jadi ladin, segala sesuatu yang baru itu lezat nikmat, nggih, betul? Ya, anak-anak motor saya ini baju baru, alhamdulillah.
Bapak-bapak mobil baru. Nah, ibu-ibu nggih, pakaian-pakaian indah yang sutra, perhiasan, saniki emas sak gram pinten? 3 juta. Wah, ibu-ibu kok dibelikan langsung 10 gram emas, langsung. Wah, nggih. Masyaallah. Ibu-ibu dengan perhiasan, dengan baju baru, alhamdulillah. Nah, bapak-bapak nanti tanggal 1 Syawal lebaran istri baru. Oh, sing bapak alhamdulillah, ibu-ibu innalillah. Wah. Jadi hadirin, intinya monggo, maksud tujuan hidup adalah untuk beribadah, sedangkan keperluan hidup sudah dijamin oleh Allah. Maka bahwasanya kita harus punya yaitu prinsip, ya sering kita dengar kepada anak-anak terutama. Ya, adik-adik saya mau tanya nih, ini siapa namanya? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dijawab, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi, kitabku Al-Quran. Jadi kita harus sejak dini anak-anak kita latih dengan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, jadi inilah pentingnya harus tertancap kuat. Hadirin, kalau kepingin punya anggota badan yang sehat dan kuat, ya biasanya kalau di bulan di hari-hari biasa, makannya dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Sekali lagi, kalau kepingin secara fisik, panca indera dan anggota badan bisa tetap rusuk, maka menunya makannya 4 sehat 5 sempurna. Demikian juga kalau kita ingin hatinya tenang, tentram, bahagia, maka syaratnya adalah 6 kuat 5 sempurna. 6 rukun iman harus tertancap kuat di dalam hati, dan 5 rukun Islam harus kita amalkan secara sempurna. Ya, jadi the six point, ya ada 6 daripada rukun iman. Ya, kita harus hafal dan juga harus memahami. Kalau hafal semua sama apa nih Pak? Tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, gitu. Dan itu sudah iman kepada Allah. Nggih Ustaz, kula percaya Gusti Allah enten. Nggih enten malaikat, enten kitab, enten nabi rasul, enten dina kiamat. Ning bahasa sing nomor 6. Rukun iman yang ke-6 harus percaya, harus yakin kepada qada dan qadarnya Allah. Kira-kira ibu-ibu enten sing getun apa mboten? Wah aku ki biyen ki isih perawan, isih gadis wis tau ditakokke ana Pak Dokter, ana Pak Jenderal, guru-guru saiki kok pakne, wah aku saiki kaya ngene ora iso apa-apa, ora di apa-apa. Enten sing getun, Bu? Jujur mawon ayo. Enten sing getun apa mboten? Nah, sing bapak-bapak, aku ki biyen sakjane, akeh sing pernah warke ning aku. Wah, basan aku entuk ibune iki, wah saiki sprene kaya ngene wae. Kira-kira bapak-bapak enten sing getun mboten? Punya istri yang saat ini jangan ada menyesal, karena ini sudah jodoh pati, sudah menjadi ketentuan dari Allah. Ya, sudah menjadi takdir Allah. Ya, qadarullah. Nah, maka niki pentingnya monggo kula banyak sami harus meluruskan kembali tadi niatnya tolabul ilmi. Jelas tugas seorang ayah, seorang suami untuk menyelamatkan anak istri dari ancaman api neraka. Tugas seorang ibu mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh-soleha, dan anak-anak dikatakan seorang pelajar karena kewajibannya belajar. Maka anak-anak monggo harus betul-betul dididik untuk menjadi anak yang soleh-soleha. Selanjutnya maksud tujuan tadi untuk ibadah, keperluan hidup sudah dijamin oleh Allah.
Nah, maka hari ini dengan peringatan nuzul Quran, Allah Ta'ala juga telah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khusara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini sebagai sifat, sebagai obat, ya, sebagai rahmat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sering kita mendengarkan lirik, ya, saking si Opik nih kok, ya, obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama membaca Al-Quran dan maknanya, ya, dikir wengi sing suwe, ya. Nah, sehingga tombo ati 5 perkara nih, Bapak Ibu semua sudah hafal? Ayo jujur mawon. Sekarang kalau bacakan syairnya, ya. Tombo ati iku 5 perkarane sing sepisan maca Quran sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu dzikir wengi ingkang suwe, kaping papat wetengi luwih ana, kaping 5 ahli ilmu kumpulono. 5 poin niki tombo ati semua sudah hafal? Sampun Ustaz, semua sudah mengamalkan? Belum. Berarti nek ngapalke gampang ya Pak. Nek kon ngapalke pripun? Abot napa enteng? Gampang napa angel? Kok angel to wong wis do apal kok. Kata. Maka butuh kita ini monggo bersama-sama berjamaah wa ta'amanu 'alal birri wa taqwa. Kita harus saling tolong-menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan kita. Nah, ya. Pramila hadirin ingkang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran. Dan terus kita harus punya ikrar. Allah ghayatuna, Muhammad qudwatuna, Quran dusturuna, jihad sabiluna, syahid asma amanina. Allah tujuanku, Nabi Muhammad teladanku, Al-Quran undang-undang dasar atau pedoman hidupku, ya, berjihad bersungguh-sungguh jalanku, dan mati syahid cita-cita kita tertinggi, ya. Dan terus monggo kita harus bersungguh-sungguh, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Man sabara dhafira, barang siapa bersabar pasti beruntung. Man sara ala darbi wa sholat, barang siapa berjalan di atas jalan yang lurus pasti akan tercapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Amin Allahumma amin. Kembali ke Al-Quran. Dan terus syahrul siam, bulan Ramadan, syahrul siam bulan puasa, juga syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan terus bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai petunjuk, nah, dan sebagai pembeda, ya, bainal haq wal batil, antara halal dan haram. Kalau baginda Rasulullah SAW, wa kana khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena ucapannya, perbuatannya, sikap, semuanya ini adalah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Ya, terus kalau Al-Quran itu sifatnya tekstual, ya, ayat-ayat yang tersurat, ya. Sementara Rasulullah adalah sebagai suri toladan yang sempurna, karena ucapannya, perbuatannya, sikapnya, semua langkah hidupnya 24 jam setiap hari, seumur hidupnya, semua adalah yaitu karena berpegang pada apa yang jadi kehendak Allah yang termaktub dalam
Al-Qur'an. Nah, pramila monggo kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu. Nah, mukjizatnya Nabi Daud apa? Bisa mengalahkan Raja Jalut. Wah, ya, terus ya, mukjizatnya Nabi Musa bisa dengan tongkatnya membelah lautan jadi seekor ular. Nabi Nuh bisa dengan kapal selamat dari banjir. Terus mukjizatnya Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Qur'an. Lah maka mukjizat Al-Quran ini bukan hanya diberikan kepada Nabi, tapi kepada umatnya. Siapapun yang hafal, siapapun yang mengamalkan kandungan isi Al-Quran, maka akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dan keadaan. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sambitan. Nah, ya, jadi ini sudah detik-detik, menit-menit ya, jadi detik-detik ya. Nek takjilan kan cepet-cepetan, ya. Sehingga nek hanya seteguk minum kali sebutir kurma itu cepet. Nah, ya. Kembali ke Al-Quran. Terus hadirin, kalau mukjizat tongkatnya Nabi Musa hanya diberikan kepada Nabi Musa, tidak kepada umatnya. Mukjizat kapal yang selamat dari banjir hanya kepada Nabi Musa, umatnya tidak mendapat, yaitu mukjizat tersebut. Ya, mukjizatnya Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, itu hanya Nabi Ibrahim, tapi umatnya tidak bisa seperti Ibrahim. Sedangkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yaitu kitab suci Al-Quran, maka terbuka peluang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, nasru minallah, pertolongan atau nusratullah, pertolongan Allah. Pramila niki Masjid An-Nasr. Wah, ya, ini nasrullah, pertolongan dari Allah. Siapa yang ingin mendapat pertolongan dari Allah, monggo kita harus belajar Al-Quran, menghafalnya, selanjutnya memahami dan mengamalkannya, mendakwahkannya ila yaumil qiyamah. Sehingga Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, terus belajar Al-Quran ini adalah sosok ya manusia yang mulia, karena Al-Quran adalah kalam ilahi. Hadirin, rumiyin, ibu-ibu, bapak-bapak, di saat masih pemuda-pemudi, masih bujang, kok mendapat surat cinta dari sang kekasih, kita perasaannya berikut, Pak? Senang, dibolak-balik semakin asik gitu. Begitu mau tidur selempitki nang ngisor bantal. Begitu bangun ngelilir jam 3, jam 3 sing dielingin apa meneh? Surate buka meneh. Nggih napa nggih Ibu? Jujur mawon. Niki mendapat surat cinta dari sang kekasih. Apalagi kita mengaku sebagai hamba Allah. Kalau tadinya pirsa, siapa yang cinta kepada Allah? Semua cinta pada Allah? Di saat mendapatkan surat-surat cinta dari Allah, ayat-ayat cinta, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Yes. Nah, siapa yang setiap mau tidur baca Al-Quran, ngacung surat cinta dari Allah, ayat-ayat cinta. Siapa yang setiap bangun tidur gitu langsung ambil air wudhu, segera sholat, terus pegang Quran. Nah, niki hadirin, maka sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah, kita ini harus ya jangan bosan membaca surat-surat cinta, ayat-ayat cinta dari Allah. Ngaten nggih Pak Bu nggih? Nah, ya. Siapa yang one juz, satu hari 1 juz? Ayo, bapak-bapak enten 1 hari 1 juz. Pak Ustadz, kalau buka puasa saya satu hari 3 juz, juz jambu, juz alpukat, juz melon, ngoten. Lu malah langsung jujur ya. One juz untuk bacaannya. Nggih, nek muni tenggane saiki warung-warung es jus do laris gitu. Nah, pramila monggo, ini hikmah
Dengan peringatan nuzul Quran, kita harus semakin cinta kepada Al-Quran sebagai bukti cinta kepada Allah, sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Karena Al-Quran mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala membuka peluang siapapun orangnya, baik pejabat maupun rakyat, konglomerat atau orang yang hidupnya melarat, orang kaya, orang miskin, wong kutha, wong desa, gede cilik enom tua, nek gelem menjadi ahli Al-Quran, maka menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah, akan mendapat kedudukan mulia dunia akhirat. Amin Allahumma. Nah, adik-adik, siapa yang ingin menjadi penghafal Al-Quran? Nah, jadi hafidhah ya. Berkah doanya Bapak Ibu, alhamdulillah kalau dipun paringi anak azifah. Niki wonten sing tanglet Ustaz, azifah itu artinya apa toh? Kan wonten Rumah Quran azifah. Azifah itu teng kamus Al-Munawir, kamus bahasa Arab kula buka mboten enten. Azifah apa artinya? Oh, azifah itu singkatan dari 5 anak saya. A, Azam, H, Hilya, Z-nya Zainab, IF, Inas Fatimah, dan Afif. Jadi 5 anak kalau singkat jadi Azifah. Alhamdulillah, wa amma binikmati rabbika fahadis. Mendapat nikmat dari Allah niki kula gedhek tulan. Dari kula dipun paringi 5 anak, alhamdulillah Gusti Allah maringi taufik kekuatan. 5 anak di pesantren semua, alhamdulillah. Anak nomor 1, 2, 3, 4 sudah wisuda tahfidz Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kalau punya anak, punya cucu hafidz itu? Senang ya. 5 anak sudah selesai khatmil Quran 30 juz, baru 4 anak. Yang nomor 5 ya, niki sing teng dhuwur nika anak nomor 2, nomor 3, nomor 5. Ya, yang nomor 2, nomor 3 sudah selesai tahfidz, yang nomor 5 baru kelas 2 SMP, baru dapat 8 juz. Nah, pramila monggo. Ya, kula riyen punya cita-cita sejak SD, kula teng Ambarawa niki tahun 80-an, kalau melihat orang-orang hafiz Quran kok semua dari luar Ambarawa. Mbak Kiai Afif almarhum saking Kudus, Pak Kiai Mukhlis saking Purwodadi, Pak Sofi saking Demak, Pak Qadir saking Demak, Bu Lila saking Sleman Jogja. Yang asli Ambarawa kok belum ada. Nah, maka saya punya tekad kuat. Nah, saya harus punya, ya, harus bisa ya menjadi hafiz Quran, atau anak-anak harus menjadi hafiz Quran. Nah, inilah hadirin pentingnya, monggo tidak ada kata terlambat, monggo harus mencetak anak-anak, cucu-cucu supaya menjadi generasi Qurani, menjadi calon hafidh-hafidhah. Amin Allahumma amin. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Sepeda malih sedaya kepengin punya anak cucu hafiz Quran. Nah, mulane mangke ada PR. Nggih, kula rumiyin akan nikah tanggal hari Jumat tanggal 22 bulan 2 tahun 2002. Habis akad nikah kula gadahi kesepakatan dengan istri tercinta, intinya setiap anak nanti kalau diberikan amanah anak, setiap lulus SD harus masuk pesantren. Alhamdulillah ya, anak-anak ya, setiap lulus SD mau masuk pesantren ya, sampai tingkat SMA. Nah, alhamdulillah sudah selesai sehingga saat ini sampai kuliah ya. Maka dari beberapa poin yang saya sampaikan, semoga pertemuan kita kali ini bukan pertemuan terakhir. Atau nih Pak Bu ya, karena ini kan baru awal. Ya, kula sowan teng Masjid An-Nasr teng mriki gitu. Dados mugi-mugi Allah Ta'ala saat ini persatukan kita di majelis ilmu di taman-taman surga. Besok semoga kita dipertemukan, yaitu kelak di istana surga di negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, saya kesempatan ya, saking kawula kata atur kirang nusukrono kawula nyuwun samudra agung impang sami. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi nggih menika iman ingkang kuat, ilmu ingkang manfaat, ibadah sing senantiasa meningkat, dan diberikan kita yaitu memiliki akhlakul karimah, menjadi generasi Qurani, memiliki anak cucu yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Cekap samatan saking kawula wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.